Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 180. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, merecap chapter sebelumnya. Di sana kita di-prank oleh Gege Akutami. Setelah dengan epic Yuta, Uro, dan Ryu mengaktifkan domain expansion mereka, tak lama kemudian anak-anakan dari Kurorushi muncul dan menggagalkan momen epic tersebut. Karena pada saat 3 domain expansion mereka akan menyatu, dalam kondisi tersebut barrier mereka bertiga yang saling bertabrakan menjadi sangat tidak stabil, sehingga ada gangguan sedikit saja barrier tersebut akan hancur. Dan berikutnya, setelah pertarungan domain mereka gagal, keempat pilar itu pun lanjut bertarung. Di sini Kurorushi dan Uro gugur, terkhusus untuk Uro sepertinya dirinya ini belum mati. Lalu chapter pun ditutup dengan dessert yang telah disiapkan, yaitu duel antara Yuta Rika melawan Ryu. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Seperti biasa judul pada chapter ini masih Sendai Colony pada part ke-7. Panel pertama sendiri dibuka dengan situasi tegang antara Yuta dan Ryu, di mana saat ini mereka berdua sedang bersiap untuk menyerang satu sama lain. Di sini Ryu sedang mengumpulkan energi kutukan untuk menembakkan Granite Blast-nya, sementara Yuta juga terlihat melakukan hal yang sama. Tak diketahui apakah Yuta meniru teknik Ryu atau tidak, tapi terlepas dari itu, narasi yang ada di sana menyebutkan, bahkan bagi Yuta sekalipun, untuk menembakkan energi kutukan berkekuatan tinggi, Yuta hanya bisa melakukannya ketika terhubung penuh dengan Rika, dan itu pun kekuatan maksimum tembakan Yuta masih tetap berada di bawah Ryu. Maka dari itu Yuta yang menyadari hal tersebut berniat untuk menembakkan serangannya sebelum energi kutukan Ryu mencapai titik maksimumnya. Tapi sebelum lanjut, terlepas dari semua ketegangan tersebut, saat ini Yuta dan Ryu sendiri hanya saling mengarahkan serangannya pada satu sama lain, sembari tersenyum tipis. Yang menarik, narasi di sana juga mengatakan, dengan menghadapi orang seperti Yuta, membuat hasrat yang ada dalam diri Ryu Ishigori selama 400 tahun kian membara. Yang artinya terungkap, kurang lebih Ryu Ishigori ini merupakan shaman dari 400 tahun yang lalu. Nah berikutnya, lanjut cerita, pertarungan pun pecah. Sebelum menembakkan energi kutukannya, di sini dengan tampang berbohong Yuta berkata kalau dirinya hanya bisa menembakkan serangannya itu sekali saja. Ryu mengabaikan perkataan Yuta tersebut dan mereka berdua pun melepaskan serangannya. Benturan antara dua energi kutukan pun terjadi, sampai akhirnya benar saja, kuantitas dari teknik milik Ryu memang bukan main. Di sini serangannya berhasil menembus serangan Yuta dan menghantam Yuta juga Rika yang ada di belakang. Ryu semakin terpacu karena tentu saja ia tahu kalau Yuta tak akan tumbang semudah itu. Hingga tak lama kemudian dari asap tebal bekas ledakan tadi, muncul tembakan energi kutukan bersama dengan Yuta yang juga maju berbarengan dengan serangan tersebut. Di sini Ryu terkejut karena ternyata Rika juga dapat menembakkan energi kutukan. Tapi kemudian dengan mudah Ryu menahan serangan tersebut dengan tangan kosongnya, sembari di saat yang sama Ryu juga langsung menembak Yuta yang ada di hadapannya. Pada momen ini karena penggunaan domain expansion sebelumnya, Ryu menduga kalau Yuta masih belum bisa menggunakan teknik kutukannya. Berdasarkan hal tersebut, dengan percaya kalau dirinya sudah menang, Ryu pun menembakkan Granite Blast-nya tepat ke hadapan Yuta. Yuta terkejut, tapi kemudian Ryu langsung dibuat lebih terkejut lagi karena di sini Yuta menggunakan teknik milik Uro dan membelokkan serangan Granite Blast Ryu ke atas. Melihat hal itu, Ryu pun hanya bisa terdiam. Ryu bergumam, sejak pertama Yuta menggunakan teknik kutukan kata-kata, dirinya sudah ragu kalau Yuta bukanlah pengguna kutukan kata-kata biasa. Dugaan pertama Ryu adalah Rika dan Yuta memiliki teknik kutukan yang berbeda. Tapi kemudian pada momen ini Ryu baru menyadari kalau teknik kutukan Yuta adalah mimikri atau meniru. Yap, sepertinya Ryu ini memang terlambat menyadarinya. Karena seperti yang kalian tahu, sejak awal pun Ryu terus disibukkan oleh Rika. Tapi yang menarik, di sini Ryu pun juga lanjut bergumam, dengan kemampuan segila itu seharusnya juga ada persyaratan yang ketat untuk aktivasi dari teknik kutukannya. Di sini Ryu kebingungan karena dirinya tidak menyadari sedikit pun kapan Yuta memenuhi kondisi aktivasi teknik tersebut. Dan karena hal itu pula, Ryu pun akhirnya sampai pada kesimpulan kalau mungkin teknik Yuta memang tidak memiliki syarat aktivasi. Hingga tak lama kemudian di tengah pertarungan, Ryu mengingat kejadian ketika Rika memakan lengan Uro.
Di sana Ryu langsung menduga kalau itu mungkin adalah kondisi aktivasinya, di mana Yuta atau Rika harus memakan bagian tubuh dari si target. Ya, untuk lebih jelasnya akan Mimin bahas di akhir video nanti terkait dengan teknik kutukan si Yuta ini. Jadi saat ini mari kita lanjut cerita terlebih dahulu. Setelah Yuta membelokkan serangan Ryu, Yuta pun lanjut menyerang Ryu dengan menggunakan teknik lain milik Uro, yaitu teknik Thin Ice Missile yang digunakan oleh Uro untuk menyerang Yuta sebelumnya. Di sini Ryu pun kena telak serangan tersebut, tapi dirinya belum tumbang. Melihat hal itu, Rika langsung melesat dan menghantam kepala Ryu dengan bugemnya. Namun Ryu masih belum juga tumbang dan malah semakin menggila. Sementara di sisi lain, mode kencan Yuta dan Rika justru telah berakhir karena sudah 5 menit. Kalau kalian perhatikan di sini, ketika mode kencan tersebut mencapai batas waktunya, Rika tidak menghilang, melainkan hanya bagian kepala dan tangan Rika saja yang muncul dari semacam portal berwarna hitam yang ada di belakang tubuhnya. Jadi mungkin jika tidak terhubung penuh, Yuta hanya bisa memanggil kepala dan lengan Rika saja. Contohnya seperti ketika melawan Yuji. Sedangkan dalam mode kencan, Yuta dapat memanggil semua tubuh Rika untuk bertarung bersamanya sebagai tim. Itulah mengapa pada akhir panel chapter 177, Yuta berkata pada Rika untuk datang padanya dengan utuh. Ya, terlepas dari itu, berikutnya setelah batas waktu mereka habis, Rika yang sudah tidak dalam wujud sempurnanya lagi, langsung kena bogem Ryu Ishigori. Yang seperti kalian tahu, tampolan Ryu bukanlah tampolan sembarangan. Beberapa kali kita diperlihatkan Ryu memukul Rika hingga membuatnya terhempas. Dan berhubung saat ini sudah tidak ada dalam mode kencannya lagi dan hanya ada sebagian tubuhnya saja, satu tampolan maut dari Ryu langsung membuat Rika tumbang. Di sisi lain, pertarungan juga tidak langsung berakhir. Lawan Ryu berikutnya adalah Yuta. Jual beli serangan antara Yuta dan Ryu terjadi dengan cukup sengit. Bahkan Ryu pun sampai tak habis pikir setelah pertarungan panjang melawan Ruff, Kurorushi, Uro, dan bahkan menggunakan domain expansion, Yuta masih saja memiliki tenaga dan bisa melawan balik. Sampai akhirnya Ryu pun mengakui kalau pertarungan ini adalah dessert yang selama ini ia cari-cari. Lalu berikutnya tak lama kemudian Yuta pun mengunci pergerakan Ryu dan tiba-tiba saja dari langit muncul serangan Granite Blast Ryu mengenai dirinya sendiri. Pada momen tersebut Ryu pun menyadari kalau sebelumnya ketika Yuta membelokkan serangan Granite Blast-nya, ternyata Yuta bukan hanya berniat menghindar saja, melainkan Yuta juga berencana mengembalikannya pada Ryu, dan rencana Yuta pun berhasil. Saat ini terlihat Ryu sudah gosong dan babak belur, rambut meriamnya pun juga sudah rusak. Lalu chapter pun ditutup dengan ucapan terima kasih dari Ryu karena akhirnya dirinya sudah kenyang dan puas. Ya, di akhir pembahasan dari Mimin, chapter ini benar-benar luar biasa epic. Ryu Ishigori ternyata sangatlah kuat. Bukan hanya output energi kutukannya saja yang mematikan, kekuatan fisik dan teknik pengendalian energi kutukannya pun juga sangat luar biasa. Terbukti dengan Ryu yang berhasil menghajar Yuta dan bahkan beberapa kali dirinya juga bisa membuat Rika terhempas. Menurut Mimin, shaman biasa tak akan punya kesempatan untuk melawan Ryu, dan semua itu masuk akal secara si Ryu ini merupakan seorang dukun dari 400 tahun yang lalu. Tapi sayang bagi Ryu, di sisi lain sang anak ajaib Yuta Okkotsu berada di tingkatan yang berbeda. Yap, pada chapter ini Yuta benar-benar mencentang to-do list yang ia rencanakan sejak awal, yaitu untuk membantai keempat pilar yang ada di Sendai Colony. Ya, kita semua sudah tahu Yuta itu sangat kuat. Jadi di sini Mimin ingin membahas lebih dalam tentang teknik kutukan milik Yuta Okkotsu. Seperti yang kalian tahu, pada 2 chapter sebelumnya Uro sudah mengatakan kalau teknik milik Yuta adalah mimikry. Saat itu Mimin tidak yakin karena di sini Uro hanya terkesan menduga-duga saja. Karena biasanya pun GG Akutami akan menuliskan detail dari teknik kutukan seseorang pada gelembung narasi terpisah. Apalagi yang kita bahas saat ini adalah karakter sepenting Yuta. Tapi terkait dengan itu, pada chapter ini Ryu Ishigori juga mengatakan hal yang sama, kalau teknik kutukan Yuta adalah mimikry. Dan lagi-lagi, ini pun juga berdasarkan sudut pandang Ryu. Dugaan Mimin ada 2, antara teknik kutukan Yuta memang mimikry atau GG Akutami berniat untuk ngeprank para pembaca dan menjelaskan detail juga kebenarannya di lain waktu. Oke, tapi untuk saat ini kita anggap saja kalau teknik kutukan Yuta memang benar merupakan mimikry. Pertanyaannya seperti yang Ryu bilang,
Dengan kemampuan segila itu, seharusnya akan ada persyaratan yang ketat untuk pengaktifan teknik kutukannya. Tapi kenyataannya, Yuta bisa meniru teknik milik Inumaki dan bahkan milik Drove juga Uro, dua orang kuat yang telah ia lawan sebelumnya. Mimin punya 3 dugaan terkait dengan kondisi pengaktifan teknik kutukan si Yuta ini. Opsi pertama yang menurut Mimin paling masuk akal, mungkin Yuta harus terkena serangan dari teknik musuh terlebih dahulu, baru Yuta bisa menirunya. Contohnya Yuta pernah terkena teknik milik Inumaki, alhasil Yuta bisa menirunya. Lalu teknik Uro Takako tidak hanya memanipulasi ruang, Yuta juga bisa menggunakan serangan Ice Tin Missile yang sebelumnya Yuta juga terkena serangan tersebut. Dan teknik milik Drove pun mungkin juga demikian. Poin kedua, di tengah pertarungan tadi, ketika Yuta menggunakan teknik milik Uro, Ryu mengingat ketika Rika memakan lengan Uro, yang secara tidak langsung itu mengartikan kalau Yuta harus memakan bagian tubuh musuhnya lewat perantara Rika terlebih dahulu untuk meniru teknik kutukan si target. Yang mana menurut Mimin, dugaan si Ryu ini sepertinya kurang cocok. Karena jika persyaratannya seperti itu, bagaimana mungkin Yuta bisa meniru teknik milik Inumaki? Apakah Rika pernah memakan bagian tubuh Inumaki? Mungkin saja, tapi kemungkinan besarnya sangat tidak. Dan tidak hanya itu, ketika mengalahkan Drove pun tidak diperlihatkan juga kalau Rika memakan mayatnya. Lalu poin ketiga, semakin kuat tekniknya maka semakin sulit juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk aktivasi dari tekniknya. Dan jawabannya mungkin batasan dan kondisi dari teknik milik Yuta ini adalah Rika, seperti yang disebutkan pada chapter 178, di mana di sana dikatakan Yuta hanya bisa menggunakan tekniknya ketika dirinya terhubung penuh dengan Rika. Mungkin itulah satu-satunya batasan dan persyaratan sebenarnya dari teknik milik Yuta. Yuta bisa meniru teknik milik siapa saja tanpa ada batasan apapun, tapi hanya dalam waktu 5 menit saja selama dirinya terhubung dengan Rika. Hal ini cukup masuk akal dan adil. Teknik Yuta memanglah OP, tapi Yuta hanya bisa menggunakannya selama 5 menit. Yang jadi pertanyaan, berapa jeda waktu hingga Yuta dapat terhubung penuh kembali dengan Rika dan mengakses teknik kutukannya? Ya, terlepas dari itu, ini hanya opini Mimin belaka. Untuk kepastiannya, seperti biasa, kita hanya bisa menunggu sampai GG Akutami menjelaskannya secara langsung. Dan oke, terakhir terkait dengan nasib Uro dan Ryu, untuk saat ini kondisi Uro masih misterius. Apakah dirinya masih hidup atau tidak? Tapi menurut Mimin, Uro masih selamat dan akan mendapatkan porsi lain di dalam cerita nanti. Sedangkan untuk Ryu, saat ini dirinya sudah tumbang. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yuta akan membunuhnya atau tidak? Yang menurut Mimin pribadi sih, entah mengapa Mimin ngerasa kalau di chapter yang akan datang, jika masih menyorot pada Yuta, akan ada orang lain yang mengganggu Yuta. Entah itu Uro atau mungkin karakter lain. Itu menurut Mimin pribadi. Apa yang akan terjadi berikutnya kita hanya bisa menunggu di chapter yang akan datang. Yang sayangnya ada kabar buruk untuk minggu depan Jujutsu Kaisen libur. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.